البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita masih pada penjelasan tentang akidah di sunnati wal jamaah berhubungan dengan permasalahan iman. Bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan kemarin kita baca penjelasan secara lebih rinci dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang sebab-sebab bertambahnya iman. Kita baru mengambil satu poin, yaitu apa? Dari sebab bertambahnya iman. Indahnya Ridwan. Ma'rifatu asma'illahi wa sifati. Nah, pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semakin seorang hamba itu paham tentang perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah, pasti akan semakin bertambah keimanannya. Tentunya paham yang sebenarnya. Dia paham maknanya, paham konsekuensinya, dan dampak-dampak dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena akan semakin menumbuhkan rasa cinta dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, an-nadharu fi ayatillahil kauniyah wasyar'iyyah. Di antara sebab-sebab yang menambahkan keimanan adalah dengan memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyyah. Karena ayat-ayat Allah yang qanifillah terbagi secara umum menjadi dua. Ayat kauniyah yang berupa apa? Tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya ini. Itu namanya apa? Akbar? Ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dari jagat raya ini. Seorang ketika memperhatikan, misalnya kita ke lautan atau ke tepi pantai melihat lautan yang begitu luas. Nah, seorang mukmin kalau memperhatikan hal tersebut dan kemudian memikirkannya tentang Zat yang menciptakan dan dengan ombak yang begitu dahsyat, kita merasa kecil, ya tidak? Kalau kita di hadapan ombak yang besar seperti itu, kita ini kecil. Apalagi kalau kemudian lebih jauh lagi memikirkan Zat yang menciptakannya, yang menciptakan lautan yang sangat luas itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk bertafakkur, memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini adalah apa? Seruan Allah agar kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Tidakkah mereka itu memperhatikan unta bagaimana itu terciptakan? Nah, unta yang akan dibilang padanya perkara-perkara yang menakjubkan.
dari sisi kekuatannya, kemudian kesabaran dan ketahanannya. Nah, mampu untuk apa? Tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang lama. Baik. Juga dari sisi apa? Sisi faedah-faedah yang ada pada unta tersebut. Selain sebagai alat pengangkut, juga apa? Padanya faedah yang besar ya Hanifillah pada susunya. Susu yang paling bagus susu unta. Memiliki apa? Memiliki manfaat yang luar biasa. Kalau kencingnya saja menjadi obat. Kencing unta jadi obat. Ketika ada Uraniyun yang mereka terkena penyakit, maka diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminum susu unta dan kencingnya. Jadi obat. Dagingnya juga punya kekhususan, kalau makan daging unta, batal wudunya. Baik. Ini ayat-ayat kauniyah kita perhatikan. Gunung bagaimana kokoh menjulang demikian dan seterusnya. Ayat yang kedua ayat syar'iyyah, yaitu ayat-ayat yang termaktub dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang diturunkan untuk kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ayat syar'iyyah ya, yang ada dalam Al-Qur'an itu namanya ayat-ayat syar'iyyah. Juga pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, hamba alhamdulillah, setiap dia memperhatikan ayat kauniyah maupun ayat syariah tadi dengan mentadaburinya, yakin akan semakin bertambah keimanan. Semakin bertambah keimanan, semakin bertambah yakin, dan akan melihat bagaimana keagungan serta kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan hamba-hambanya dan pengaturannya. Dalam menciptakan hamba-hambanya. Hewan yang paling kuat apa hewan yang paling kuat? Sidik. Unta. Apa mikro? Hewan yang paling kuat apa? Unta. Apa Pak Alvin? Baik. Semua terangkan. Semut. Dikatakan dia itu hewan yang paling kuat. Kenapa? Karena dia mampu mengangkat beban yang berlipat-lipat kali dari tubuhnya. Maka dikatakan oleh mereka yang menulis tentang kehidupan hewan, itu adalah hewan yang paling kuat. Baik. Kenapa? Dia kecil tapi mampu mengangkat yang berlipat-lipat dari tubuhnya. Tidak dengan gajah besar seperti itu mana mungkin bisa mengangkat beban yang 3 kali lipat tubuhnya. Ya tidak. Baik. Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fi'lut ta'ah taqarruban ila Allah taala. Dengan apa? Melakukan ketaatan-ketaatan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas, seorang hamba semakin bertambah amalan ketaatan afanillah, dengan niatan yang bagus dan pelaksanaan yang benar. Karena amalan ketaatan dikatakan merupakan amalan yang diterima kalau terpenuhi berapa syarat.
untuk suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terkumpul berapa syarat? Berapa dulu? 2, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, semakin bertambah amalan ketaatan yang terpenuhi padanya ikhlas dan mencontoh Rasul, mesti akan bertambah apanya? Bertambah iman. Jelas. Nah, dan sebaliknya kalau semakin berkurang, akan berkurang pula keimanannya. Nah, dan dalam beramal ikhwanillah juga tingkatan-tingkatan berbeda-beda. Semakin seseorang melakukan suatu amalan yang lebih utama, maka tentunya lebih tinggi, walaupun sama banyaknya. Nah, baik. Seorang menurut ilmu ikhwanillah, menurut ilmu, dengan seorang yang memperbanyak salat sunnah, apalagi di zaman ini, tentu tidak syak bahwasanya menurut ilmu din merupakan perkara yang lebih utama. Mempelajari agama Allah, karena dengannya gugur fardu kifayah dari umat. Dengannya seseorang mengetahui agamanya dan bisa memperbaiki orang-orang di sekitarnya. Baik. Kemudian yang keempat, yang dengannya iman bisa bertambah, yaitu tarkul maksiyah khaufan min Allah azza wa jalla. Meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan batasan karena takut kepada Allah ini penting, karena terkadang seseorang meninggalkan kemaksiatan karena takut Pak Polisi misalnya, atau takut orang, atau takut bapaknya, atau takut dimarahi oleh kakaknya atau teman-temannya. Ini tidak bernilai alhamdulillah. Tapi yang bernilai, yang akan meningkatkan keimanan adalah meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah. Dan semakin kuat dorongan maksiat kok kemudian dia meninggalkan kemaksiatan tersebut alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan membekas keimanan yang semakin tinggi. Oleh karena itulah Allah puji Nabiullah Yusuf alhamdulillah. Nabiullah Yusuf dipuji. Dengan apa? Dengan pujian yang tinggi. Dan beliau di langit diletakkan pada langit yang keberapa? Nabiullah Yusuf bertemu dengan Nabi kita Muhammad ketika Mi'raj di langit yang keberapa? Di langit yang ketiga. Baik. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tentang siapa akramun nas, yang paling mulia, manusia yang paling mulia di antaranya, apa jawaban para sahabat? Atqahum, yang paling bertakwa. Kemudian Rasul mengatakan, bukan untuk itu aku bertanya. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang beliau maksudkan adalah Yusuf, Nabiullah, ibnu Nabiillah, itu Yusuf. Kenapa? Karena beliau telah memberikan contoh bagaimana ketakwaan beliau tatkala meninggalkan maksiat. Ibnu Qayyim membahas tentang kisah Nabi Yusuf dengan pembahasan yang sangat detail, dengan fawaid dari kisah Nabi Yusuf pada surat Yusuf itu, menunjukkan bagaimana seorang meninggalkan kemaksiatan karena betul-betul takut kepada Allah, dalam kondisi dorongan untuk melakukannya sangat besar. Di mana dorongan dia untuk berzina, dengan imra'atul aziz,
dalam kondisi dia seorang pemuda dan dia sudah dikenal di keluarga itu, tidak ada orang yang curiga. Nah, dan juga tayyib yang mengajak adalah apa? Wanita itu sendiri. Kalau bukan karena ketakwaan kepada Allah, karena takut kepada Allah, ya, seorang akan mudah terjerumus. Tapi tatkala dia tinggalkan itu semua, bahkan rela untuk apa? Di penjara. Lebih baik aku di penjara daripada aku berbuat zina. Ini menunjukkan ketakwaan yang luar biasa, ya. Tapi berbeda dengan kakek-kakek, sudah kakek-kakek kok berzina. Ini menunjukkan sangat bejatnya. Nah, karena apa? Dawai, yaitu dorongan untuk melakukannya sangat lemah, kok masih saja menunjukkan buruk memang. Sangat buruk tabiat orang tersebut. Wajar kalau kakek meninggalkan yang seperti itu, tapi sangat tidak wajar kalau kemudian masih terjatuh pada perzinahan. Makanya ancaman pun semakin kuat. Asy-syaibu zani. Baik. Jadi ini poin yang keempat, yang dengannya iman bertambah. Apa itu Siddiq? Pak Albin. Santai. Meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dorongan untuk berbuat maksiat, kemudian dia tinggalkan karena takut kepada Allah semata, maka akan semakin tinggi nilainya. Seorang misalnya biasa merokok. Seorang biasa merokok. Kemudian dia tahu bahwasannya hal itu tidak ada faedahnya dan bahkan memberikan kemudaratan. Juga para ulama menegaskan tentang keharamannya. Bahkan sebenarnya pembuat rokok itu sendiri juga sudah Sudah menunjukkan keharamannya. Merokok membunuhmu. Ini sudah menunjukkan haramnya. Merokok membunuhmu. Cuman itu sekedar ikut aturan saja. Mereka tetap jual saja. Saya sudah tahu itu racun. Tulisannya merokok membunuhmu dijual terus. Jelas. Kemudian seorang meninggalkannya semata-mata karena takut kepada Allah. Ini besar pahalanya. Tapi apa beda? Orang yang sejak awal memang tidak kenal rokok, meninggalkannya. Iya, dia mendapatkan pahala meninggalkan dalam meninggalkan dari perkara haram. Tapi berbeda dengan orang yang sudah terbiasa merokok, kemudian tahu haram, segera tinggalkan. Dorongan kan kuat, ingin untuk melakukannya, tapi dia takut kepada Allah. Ini semakin besar nilai pahalanya. Semakin besar nilai pahalanya. Dan seterusnya dari contoh-contoh yang banyak. Ini sebab-sebab bertambahnya iman. Ada 4 poin utama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Apa saja, siapa yang bisa menyebutkan? Indah ya Aziz. Apa? Yang pertama, sebelum itu, yang pertama dulu, itu kedua. Mengetahui asma wa sifat. Terus itu terakhir yang urut. Yang kedua tadi yang antum sebutkan pertama apa? Merenungi, memperhatikan ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah maupun syar'iyah. Yang kedua, yang ketiga apa? Melakukan ketaatan-ketaatan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Adapun sebab berkurangnya iman berarti kebalikannya, tinggal dibalik.
Baik. Sebab yang pertama berarti apa? Kejahilan. Kalau sebab bertambahnya iman adalah ma'rifah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti sebab berkurangnya iman ya kejahilan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seorang semakin jahil, semakin tidak paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin lemah keimanannya. Dan ini sangat nyata ya Pak. Dan kemudian yang kedua, ghaflah dan berpaling dari memperhatikan, mentadabburi ayat-ayat Allah. Karena hatinya akan sakit. Karena kalau tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, ini hatinya tidak tergerak, menjadi hati yang kaku, kasar. Kemudian yang ketiga berarti apa? Tarkut ta'ah, meninggalkan amalan-amalan ketaatan. Dan yang keempat, fi'lul maksiyah, melakukan kemaksiatan. Nah, nasallallahu azza wa jalla ayurzuqana at-tuqa wal huda wal 'afafa wal ghina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadza. Memberikan rokok pada orang yang kerja, itu masuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Yang penting ini uang beli permen saja, bilangnya gitu. Terserah dia mau beli apa. Nah, jangan diberikan, jangan diberikan rokok. Nah, penting apa? Dikasih uang. Ini uang untuk apa? Ganti itu cuman berikan saja yang lain. Apanya? Uang rokoknya. Ini tak kasih uang tapi bukan untuk rokok, gitu aja. Itu lebih bagus. Dalam artian setelah dibilang gitu, terserah dia mau gunakan untuk apa. Gitu. Karena itu biasanya memang sudah untuk hitungan, ya kan, untuk hitungan. Kalau kita nggak kasih rokok, itu sudah diganti ini uang untuk yang lain, tambahan gitu. Nah, barakallahu fiik.